5 pasukan khusus terbaru di Asia Tenggara. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si5. Di masa sekarang, perang pasukan khusus untuk menjaga kedaulatan suatu negara semakin penting. Pembentukan pasukan atau unit khusus baru dari kalangan militer, polisi, ataupun pihak berwajib lainnya pun tetap dilakukan, walaupun tidak banyak. Begitu pula di kawasan Asia Tenggara, ternyata ada beberapa pasukan atau unit khusus yang belum lama dibentuk demi terjaganya keamanan negara dari berbagai ancaman. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Pasukan-pasukan atau unit khusus terbaru, dengan kata lain termuda, berdasarkan tanggal mulai berdirinya di kalangan militer dan pihak berwajib lainnya di Asia Tenggara. Langsung saja, berikut 5 diantaranya, dan pastikan kamu tonton sampai habis ya. 5. Ungarin. Unit Gempur Marin, disingkat Ungarin, adalah unit kontraterorisme dan taktis maritim dari pasukan operasi laut kepolisian Kerajaan Malaysia. Beroperasi di pangkalan utama Polisi Laut Malaysia di Port Klang, Selangor, Ungarin didanai, diperlengkapi, dan dilatih oleh Amerika Serikat dan Jepang. Dalam pelatihannya, selain menyelam tingkat lanjut, personel Ungarin juga dilatih dengan kemampuan peperangan taktis, lompat helo, keahlian menembak, sniping, penjinakan bom, aksi langsung, sabotase, kontraterorisme, dan pengumpulan intelijen, serta pelatihan para medis. Pasukan khusus ini berperan untuk melakukan operasi anti pembajakan dan kontraterorisme di perairan pesisir Malaysia dan membantu polisi laut untuk merespon dengan sangat cepat. Nah, mulai beroperasi penuh pada tahun 2007, Ungarin didirikan pada bulan Maret tahun 2006 disebabkan kebutuhan mendesak untuk menekan serangan bajak laut di sepanjang wilayah pesisir Selat Malaka dan wilayah laut terbuka Laut Cina Selatan pada waktu itu. Dengan moto Gempur, Tangkas, Cakap, setiap personel Ungarin dilengkapi helm protek ringan, baju Nomex tahan api atau seragam pakaian tempur, dan rompi anti peluru ketika bertugas. Beberapa persenjataan yang digunakan pasukan Ungarin diantaranya adalah senapan serbu M4 Carbine, SMG MP5, senapan sniper akurasi International Arctic Warfare, dan masih banyak lagi. 4. Special Operations Task Force. Ketika tidak ada yang bisa, itulah moto dari pasukan khusus yang satu ini. Special Operations Task Force, disingkat SOTF, merupakan komando operasi khusus Angkatan Bersenjata Singapura yang bertanggung jawab memerangi ancaman teroris yang dapat merugikan kepentingan Singapura di dalam dan di luar negeri. SOTF adalah pasukan yang sangat elit, di mana anggotanya terdiri dari prajurit yang sangat terlatih yang diambil dari pasukan operasi khusus Angkatan Darat di bawah formasi Komando Singapura dan Navy Special Warfare Group di bawah pasukan khusus Singapura lainnya, yakni Naval Diving Unit. Nah, pasukan khusus ini didirikan pada tanggal 30 Juni tahun 2009. Pada waktu itu diumumkan secara resmi kepada media oleh pemerintah Singapura sendiri yang berencana membentuk Special Operations Task Force untuk melawan semua ancaman teroris dari darat, laut, dan udara. Beberapa jenis persenjataan yang digunakan personil SOTF dalam bertugas diantaranya adalah pistol otomatis FN57, SMG P90, senapan serbu HK416, dan yang lainnya. Pasukan khusus ini juga didukung dengan kelengkapan kendaraan taktis LSV Mark II dan helikopter Airbus H225M dalam menjalankan tugasnya. Tiga, Cobra. Nama yang cukup menarik untuk sebuah pasukan khusus. Customs Operational Battle Force Response Assault, biasa disingkat Cobra, merupakan pasukan elit kontraterorisme dan taktis bersenjata kepunyaan Bea Cukai atau Custom negara jiran Malaysia. Pasukan khusus ini dibentuk sebagai respon terhadap ancaman-ancaman seperti intimidasi, hambatan, dan pelecehan yang dilakukan oleh calo saat bertugas di Bea Cukai. Selain itu, Cobra dibentuk juga untuk melindungi tim Bea Cukai dari segala jenis ancaman dan memberantas ancaman tingkat tinggi lainnya. Nah, pasukan khusus ini dibentuk 7 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2016, dan sekarang diperkirakan jumlah personel pasukan Cobra telah mencapai 205 orang.
Sama seperti unit operasi khusus lainnya, tim Cobra dilengkapi dengan seragam taktis, perlengkapan dan senjata api, dan bertugas dalam kelompok kecil, tergantung tingkat resiko suatu kasus. Beberapa jenis persenjataan yang digunakan personil Cobra dalam bertugas adalah pistol Glock 34, shotgun Benelli M4, pistol mitrailleur Scorpion Evo 3 dan MP5, dan senapan serbu M4A1. Untuk meningkatkan mobilitas, pasukan khusus ini juga menggunakan kendaraan Isuzu D-Max dengan aksesoris tambahan seperti bull bar dan kamera video dashboard untuk digunakan sebagai kendaraan tangkap cepat dalam menumpas penyelundupan bersenjata. Dua, Kopsus. Next, tentu saja ada pasukan khusus yang satu ini. Komando Operasi Khusus disingkat Kopsus merupakan satuan pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai tugas utama melawan terorisme. Unit Kopsus beroperasi dan dibentuk serupa dengan United States Joint Special Operation Command untuk melaksanakan misi operasi khusus tak hanya di dalam negeri tetapi di seluruh dunia. Dalam bertugas, Kopsus akan berkoordinasi dengan Polri dalam menjalankan misinya merespon aksi teror dengan intensitas tinggi. Dan tak hanya itu, pasukan khusus ini juga bertugas melakukan operasi dan kegiatan khusus untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Sesuai motonya, terpilih, bersatu, menang, Kopsus terdiri dari 500 personel terpilih yang berasal dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sekitar 400 personel Kopsus melakukan tindakan pencegahan, termasuk pengawasan dan intelijen, sedangkan 100 anggota sisanya bertugas menghadapi aksi teroris secara langsung. Nah, Kopsus dibentuk 4 tahun yang lalu, yakni pada tanggal 30 Juli tahun 2019 melalui Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2019 dan Peraturan Panglima TNI nomor 19 tahun 2019. Sejauh ini, Kopsus telah terlibat di beberapa operasi di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya adalah konflik di Papua, operasi Manado Raya di Sulawesi Tengah, evakuasi COVID dari kota Wuhan, dan evakuasi Afghanistan pada tahun 2021 yang lalu. Satu, SRT Bakamla. Inilah pasukan khusus terbaru di Asia Tenggara. Ya, setidaknya yang bisa diketahui. Special Response Team Bakamla merupakan unit khusus yang dibentuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang bertugas khusus melaksanakan kegiatan operasi ancaman terorisme maritim. Unit khusus ini diperkirakan dibentuk pada bulan Oktober tahun 2019, di mana anggotanya sendiri direkrut, dipilih, serta diseleksi dari ASN terbaik dari berbagai satker di jajaran Bakamla RI, melalui seleksi kesemaptaan, psikologi, dan kesehatan. Anggota SRT Bakamla dilatih oleh pembina dan instruktur dari Direktorat Latihan Bakamla RI, Korps Brimob Polri, dan dari Indonesia Self-Defense Active Training. Latihannya sendiri berupa latihan selam, dasar-dasar intelijen, infiltrasi dan eksfiltrasi, pengamatan dan penggambaran, teknik close quarter battle, menembak taktis, VBSS, dan bela diri libre. Ketika bertugas, Special Response Team Bakamla akan bersinergi dengan pasukan pengamanan laut dari TNI Angkatan Laut, Direktorat Polisi Air, Badan Pemelihara Keamanan Polri, dan instansi kemaritiman lainnya untuk memperkuat keamanan laut Nusantara. Pasukan khusus ini dibekali kelengkapan berupa level 3 Ballistic Fast Helmet, Tactical Body Vest Durkheim, seragam khusus Bakamla, serta senjata pistol TP9 dan senapan serbu DSAR 15P. Jadi, itulah dia 5 pasukan khusus terbaru di Asia Tenggara menurut Silima. Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbaru lainnya. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.